Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan memperkenalkan kami dari PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dari Kampus Universitas 11 Maret, Surakarta. Kami ingin mewawancarai kakak pembina kepramukaan. Di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dina Fidianti, bisa dipanggil Dina. Kemudian teman saya Dian Wismayanti Wahyutami, bisa dipanggil Dian. Kemudian di sini ada kakak Teguh, kemudian ada kakak Ariza. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu terkait strategi pencapaian SKU dan SKK. Yang pertama, apa saja langkah-langkah yang diterapkan untuk mencapai SKU dan SKK? Ya, untuk mencapai SKU secara kecakapan umum ya. Jadi setiap hari Jumat itu kan ada latihan. Hari Jumat itu ada tes SKU, mulai urut dari 1 nanti dapat berapa. Kemudian juga ada syarat-syarat kecakapan khusus yang harus dilalui oleh seorang anak. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk mempercepat capaian SKU dan SKK? Kalau strategi jelas ada ya, karena apa? Karena yang pertama SKU itu nanti sebagai syarat kecakapan umum, di mana setiap anggota pramuka itu untuk naik tingkat lah istilahnya gitu. Yang berikutnya adalah ketika SKK ini sebenarnya paling banyak diminati karena menarik, dan setelah itu pun mereka punya lambang sendiri yang bisa dia tempelkan di baju. Nah, ketika banyak tempelan, otomatis itu nanti akan mempengaruhi gengsi mereka. Jadi strateginya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh ini bagaimana antusiasme peserta didik dalam memenuhi persyaratan SKU dan SKK? Ya, anak-anak, adik-adik kita itu antusias sekali ya kaitannya dengan kegiatan pramuka. Terus terkait lagi kalau ada ujian SKU ini, selama saya menjadi pembina ya luar biasa, menyenangkan, antusias sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan dari orang tua terhadap pencapaian SKU dan SKK anak-anak di kuartir ini? Kalau orang tua jelas pasti harus butuh dukungan dari orang tua, karena ada saatnya atau ada kadang SKU itu memang melibatkan orang tua. Nah, ketika dia atau ketika adik-adik kita melakukan hal yang ada di SKU, otomatis mungkin harus minta izin. Nah, dengan izin itu kan salah satu dukungan dari orang tua itu. Jadi tetap orang tua itu sangat berperan dalam uji SKU. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya, kegiatan apa saja yang biasanya dilaksanakan untuk pramuka penggalang di Kuarcap ini? Kalau tingkat penggalang itu ya apa tadi Kak Ori? Jambore ya. Yang baru saja Ya, belum jambore. lama ini dilaksanakan di juga. Indrokilo sana. Iya, itu adalah salah satu bentuk dari kegiatan penggalang dari beberapa pangkalan. Terus selanjutnya, bagaimana cara memilih kegiatan yang sesuai untuk pramuka penggalang di wilayah ini? Ya, kegiatan disesuaikan dengan lingkungan aja Mbak. Nah, lingkungannya seperti apa kita menyesuaikan, jadi kita tidak usah susah-susah mencari yang materi yang sulit. Kita intinya menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, kan modelnya kan seperti itu. Selain lingkungan, mungkin juga harus disesuaikan dengan usia dan keadaan adik-adik yang kita latih. Jadi tidak, misalnya ketika ada kegiatan ini cocok nggak kalau untuk anak SD, karena penggalangan juga di SD sama di SMP. Otomatis ketika anak kelas 4 sama anak kelas 3 SMP, walaupun sama-sama penegak kan sudah beda. Jadi harus kita sesuaikan, selain untuk lingkungan juga harus disesuaikan dengan peserta didik, adik-adik yang kita latih. Penggalang ya, bukan penegak ya.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penggalang? Keterampilan. Masa kok? Kalau keterampilan harusnya di SKK pun sudah Sudah ada, dijelaskan ya, semua. dijelaskan semua. Hampir semua ketika kita mau melakukan SKK itu juga pasti mewakili keterampilan yang dibutuhkan oleh penggalang. Di dalam SKU juga ada, Iya. keterampilan juga ada. Nanti sudah ada urutan kok satu sampai berapa. Lalu untuk tujuan utama dari pendidikan pramuka penggalang itu apa? Tujuannya ya yang pertama yang namanya pramuka kan sudah tercantum di Dasar Dharma ya Kak Ori ya. Jadi dari 1 sampai 10 itu sebenarnya dari sana dan itu mencakup semua aspek ya. Kalau kita gali, kita cermati betul-betul semua ada di sana dari Dasar Dharma 1 sampai ke 10. Dan bahkan di Dasar Dharma pun sudah masuk di, kalau kita bicara kurikulum pun kan sudah masuk mulai masuk. dari berpikir kritis, gotong royong dan lain Iya. sebagainya, itu sebenarnya sudah masuk di Mereka Dasar Dharma Pramuka itu sendiri. Lalu apakah ada hambatan yang dialami selama proses kegiatan pramuka berlangsung? ya yang jelas ada, setiap kegiatan pasti ada ya. Namanya anak-anak lah ya seperti itu. Sudah diumumkan untuk latihan ya malah kemana begitu banyak sekali. Tapi hal itu bisa diatasi dengan koordinasi. Ketika tidak berangkat nanti ya kita cek kenapa tidak berangkat, ada apa. Perlu Itu seperti itu. pendekatan juga. Untuk selanjutnya, kegiatan pramuka yang paling disukai peserta didik itu apa? Apakah petualangan alam, atau keterampilan teknologi, atau kegiatan sosial? Tergantung ya Pak. Ya tergantung. Ya. Jadi ketika kita ajak game itu biasanya lebih Senang. senang. Tapi kan gamenya kita harus sesuaikan. Oh misalnya gamenya melatih kecerdasan itu, atau melatih kekompakan, atau melatih kerjasama, itu sebenarnya lebih banyak diminati. Kalau untuk teknologi, kalau sebenarnya nggak masalah untuk teknologi, itu kan kadang kita terkendalanya apa? Yang namanya teknologi kan kita butuh gadget dan lain sebagainya. Mungkin salah satu. Kalau yang alam mungkin ya senang sebenarnya, tapi kita melihat situasi. Misalnya dulu pernah mengadakan susur sungai begitu ya, kita harus hati-hati Iya. juga karena terkait dengan musim juga. Tiba-tiba ada banjir itu kan berbahaya. Dan susu Kakak ingat juga peristiwa yang di Yogyakarta SMP Salupuri itu kan kurangnya koordinasi akhirnya bisa menelan korban. Kita harus hati-hati dengan masalah ini. Baik, selanjutnya bagaimana struktur organisasi gugus depan di sekolah ini? Struktur organisasi ya dimulai dari Kamabigus. Kamabigus itu bisa kepala sekolah, terus turun lagi ada Kakudep, kepala kudepnya. Itu ya Pak, setelah itu ada pembina-pembina. Mabigusnya ada. Kamabigus, Mabigus, terus Kakudep ya. Kakudep terus Pembina. saja. Terus untuk selanjutnya, apa fungsi utama seorang penggalang dalam pramuka? Fungsi utama yang jelas ini ya jelas untuk melatih dirinya sendiri, kepribadian yang ada pada diri anak didik kita, pada adik-adik kita. Intinya itu, jika memang sudah memahami apa yang ada dalam Dharma, saya rasa nanti akan sangat berfungsi. Untuk selanjutnya, bagaimana gambaran secara umum apa saja fungsi dan tugas utama pembina, seorang pembina? Yang jelas mendampingi, Iya, wajib mendampingi. mendampingi, karena setiap kegiatan yang namanya anak penggalang kan bukan seperti anak penegak ya. Kalau yang anak penegak kan rata-rata sudah dewasa, ibaratnya ketika ada kakak DA-nya sudah ada pembina ngawasi maka jalan. Tetapi ketika yang diatur adalah penggalang yang notabene adalah anak-anak yang katakanlah belum dewasa, maka kita perlu pendampingan sekaligus, bukan hanya pendampingan tetapi juga masuk ke sana untuk memberikan keterampilan bisa, materi juga bisa.
Lalu bagaimana menjaga agar peserta didik tetap termotivasi mengikuti kegiatan pramuka? Ya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Pramuka kan menyenangkan. Ya. Ya, jadi jangan sampai pramuka malah pulang pramuka malah sedih. Ya. Ya, jadi penuh dengan permainan yang menyenangkan, Dan menarik. Dan Pasti. Karena setiap permainan itu ada apa Mbak? Ada bukan filosofi apa ya? Ada maknanya ada sendiri lah. maknanya. Banyak sekali permainan. Cuman mempak tongkat aja itu udah maknanya ada sendiri. Yeah. Memindahkan bola pakai tali itu ternyata juga punya strategi sendiri. Jadi memang harus melakukan atau membuat pramuka itu menarik dan menyenangkan. Itu kuncinya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, tantangan apa saja yang dihadapi pada saat menjadi pembina? Tantangannya ya ada lah yang namanya menjadi pembina pasti ada ya. Kadang pas ada kegiatan yang kegiatan khusus misalnya, kalau pelantikan penegak penggalan itu ada ya Kak ya. Itu kan biasanya kan satu pangkalan ada yang menjadi pembina dan ada yang tidak kan gitu ya. Ada kita sebagai pembina otomatis nanti yang tidak sebagai pembina lah itu yang sebenarnya kita suruh untuk berdatang, tapi sok-sok ada yang tidak. Ini satu menambahkan. Mungkin kalian bisa menambahkan. Kalau saya lebih ke kan kita dituntut ya, kalau tadi strategi untuk membuat anak-anak atau penggalangnya termotivasi atau tertarik sama pramuka melakukan hal-hal yang menyenangkan. Nah, ketika kita setiap minggu kayak gitu kan berarti harus mikir, oh aku besok mau ngapain ya, oh besok saya harus gimana ya, oh besok kegiatan saya apa. Nah, lebih ke tantangannya itu sih, memikirkan hal-hal yang harus menarik, harus menyenangkan biar mereka nggak jenuh dan nggak bosan aja. Kalau saya Oke, baik. Oke, sudah. Baik, terima kasih kakak-kakak pembina pramuka atas waktu yang telah diberikan. Kami pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya. Iya.